Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Islam Calitra, ruang tenang untuk mendengarkan kisah-kisah lama yang menyimpan hikmah besar. Kali ini, kita akan mendengar sebuah cerita Abu Nawas yang mengajak kita merenung tentang doa, harapan, dan satu hal penting yang sering kita lupakan ketika meminta kepada Allah. Seperti biasa, kisah ini mengalir perlahan. Tidak tergesa, hanya cerita. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kota itu dipenuhi suara pedagang, penuntut ilmu dan para musafir dari berbagai penjuru, ada satu kebiasaan yang hampir dilakukan oleh semua orang. Setiap selesai sholat, mereka berdoa panjang. Ada yang berdoa dengan suara lirih, ada yang dengan tangisan, ada pula yang penuh keyakinan seolah yakin doanya pasti dikabulkan. Abu Nawas sering berada di masjid itu. Ia ikut sholat berjamaah, ikut duduk bersama jamaah lain, namun ada satu hal yang membuat orang-orang heran. Setelah sholat, ketika semua orang mengangkat tangan, Abu Nawas justru sering diam. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu bangkit dan pergi, tanpa doa panjang seperti yang lain. Awalnya orang-orang menganggap itu hal biasa, namun lama-kelamaan, kebiasaan itu menjadi pembicaraan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bertanya dalam hati, mengapa Abu Nawas tidak berdoa seperti yang lain? Ada pula yang mulai berprasangka, mengira ia meremehkan doa. Suatu hari, seorang lelaki yang dikenal rajin ibadah memberanikan diri mendekati Abu Nawas. Ia tidak datang dengan niat buruk. Ia hanya penasaran. Ia ingin tahu, apakah Abu Nawas memang merasa tidak perlu berdoa atau ada alasan lain di balik sikapnya. Abu Nawas mendengarkan pertanyaan itu dengan tenang. Wajahnya tidak berubah, tidak tersinggung, tidak pula merisinis. Ia hanya mengajak lelaki itu duduk sejenak di serambi masjid. Abu Nawas kemudian mulai bercerita. Ia bercerita tentang seorang anak kecil yang setiap hari meminta sesuatu kepada ayahnya. Anak itu meminta dengan suara keras, kadang menangis, kadang memaksa. Namun sang ayah justru lebih sering memberi ketika anak itu diam, bersikap baik, dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Bukan karena sang ayah tidak mendengar teriakan anaknya, tetapi karena ia ingin melihat kedewasaan dalam sikap, bukan sekedar kerasnya suara. Setelah bercerita, Abu Nawas terdiam. Ia tidak memberi penjelasan tambahan, ia membiarkan cerita itu tinggal di pikiran orang yang mendengarnya. Sejak hari itu, kabar tentang Abu Nawas mulai menyebar. Ada yang menganggap ia terlalu berani dalam berpikir. Ada pula yang mulai merenung, mencoba memahami makna di balik kebiasaannya. Beberapa hari kemudian, Baghdad dilanda kekeringan. Hujan tidak turun cukup lama, sungai mulai surut, ladang-ladang mengering, orang-orang gelisah. Mereka berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat istisqa, memohon hujan kepada Allah. Hari itu, masjid penuh sesak. Doa dipanjatkan dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Tangisan terdengar di berbagai sudut. Orang-orang mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon dengan sungguh-sungguh. Abu Nawas hadir di sana. Ia ikut berdiri, ia ikut sholat. Namun setelah itu, ia kembali melakukan hal yang sama. Ia tidak mengangkat tangan lama-lama, ia hanya menunduk lalu duduk dengan tenang. Sebagian orang mulai merasa jengkel. Dalam keadaan genting seperti itu, mereka menganggap Abu Nawas tidak serius. Ada juga yang mulai menyalahkannya dalam hati, seolah kekeringan itu terjadi karena ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa. Namun Abu Nawas tetap tenang. Beberapa waktu setelah itu, awan mulai berkumpul. Langit yang selama ini cerah berubah kelabu, angin bertiup lebih sejuk. Tidak lama kemudian, hujan turun perlahan, lalu semakin deras. Orang-orang bersyukur. Mereka memuji Allah. Mereka merasa doa-doa mereka akhirnya dikabulkan. Di tengah kegembiraan itu, seseorang teringat pada Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas berjalan pelan di bawah hujan, tanpa tergesa, tanpa ekspresi berlebihan. Wajahnya tetap tenang, seolah hujan itu bukan kejutan, melainkan sesuatu yang memang sudah ia yakini akan datang. Orang itu kemudian mengikuti Abu Nawas dari kejauhan. Ia ingin tahu apa yang ada di dalam hati orang yang selama ini terlihat berbeda dalam berdoa.
Abu Nawas berhenti di suatu tempat yang sederhana. Ia duduk, memandangi hujan yang membasahi tanah. Lalu ia berkata dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia berkata bahwa doa bukanlah tentang seberapa panjang kata-kata yang diucapkan, bukan pula tentang seberapa keras suara yang terdengar. Doa adalah tentang hubungan, tentang kejujuran hati, tentang sejauh mana seseorang benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, bukan hanya melalui lisan, tetapi melalui sikap hidupnya sehari-hari. Ia menyebut bahwa ada doa yang terucap namun tidak sampai karena hati sibuk dengan dunia. Dan ada doa yang tidak terucap tetapi diterima karena hidup seseorang sendiri sudah menjadi permohonan yang tulus. Kata-kata itu tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, namun bagi orang yang mendengarnya, kata-kata itu terasa sangat dalam. Sejak saat itu, sebagian orang mulai mengubah cara mereka memandang doa. Mereka tetap berdoa, tetap memohon, tetapi mulai memperhatikan sikap hidup mereka sendiri. Mereka mulai bertanya pada diri mereka, apakah selama ini doa mereka selaras dengan perbuatan mereka. Abu Nawas tidak pernah mengajarkan orang untuk meninggalkan doa. Ia hanya mengingatkan bahwa doa tidak berdiri sendiri. Ia berjalan bersama kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Baginya, doa yang paling kuat adalah ketika seseorang sadar bahwa ia sepenuhnya bergantung kepada Allah, tanpa merasa berhak memerintah, tanpa merasa pantas menuntut. Abu Nawas tetap menjadi Abu Nawas. Ia tidak berubah. Ia tidak mencari pengikut. Ia tidak ingin dikenang sebagai orang soleh. Ia hanya ingin hidup dengan hati yang tidak penuh tuntutan. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa mungkin selama ini doa kita terdengar oleh Allah. Hanya saja, yang belum siap adalah hati kita sendiri untuk menerima jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.